بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبد ودهر الداهر. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. فإذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى وقت الفرض إلا بفكر أو تسبيح أو قراءة قرآن. فإذا سمعت الآذان في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب المؤذن. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل مثل ذلك، وكذلك في كل كلمة إلا في الحيعلتين فقل فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا في قوله قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. فإذا فرغت من جواب المؤذن فقل الحمد لله. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, apabila engkau selesai daripada berdoa atau doa fajar, setelah selesai berdoa, atau di dalam imdad itu namanya adalah doaul fajar, doa yang dipanjatkan khusus di waktu subuh sebelum azan atau sebelum qamat daripada waktu subuh. Selesai ujar sidin berdoa, maka janganlah engkau menyibukkan sampai tiba waktu salat fardu, kecuali pertama bifikrin, memikirkan, nomor dua adalah bertasbih, nomor tiga adalah membaca Al-Quran. Jadi antara orang tersebut menunggu waktu salat
Tiga, yang paling baik ketika itu kita mengamalkan ibadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bertasbih. Perbanyak macam subhanallah, 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 atau subhanallah bihamdih. Karena apa? Karena tasbih ini adalah merupakan kalimat yang memang banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Dan tasbih ini adalah merupakan kita mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kekuatan batin kita, menambah kekuatan hati kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunat bertasbih sebelum azan subuh. Atau ujar sidin, bila kada bertasbih ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Apa misalnya? Kalau misalnya hari Jumat, kalau belum membaca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi. Kalau misalnya membaca surah Ad-Dukhan, Ad-Dukhan. Semua ayat-ayat atau firman atau surah di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah paling baik dibaca di waktu sebelum waktu subuh. Karena pernah ulun ceritakan, ada presiden kita yang nomor 3. Presiden kita nomor 3, beliau ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia cerdasnya luar biasa. Dan satu-satunya presiden kita yang asli di luar Jawa. Kalau yang lain rata-rata aslinya orang Jawa. Soekarno, Presiden Soekarno, Soeharto Jawa. Kemudian Gus Dur Jawa, Megawati Jawa, SBY Jawa, Joko Widodo Jawa. Nah, ada satu presiden yang di luar daripada tanah Jawa, yaitu adalah Baharudin Yusuf Habibie, atau kita lebih terkenalnya memanggil BJ Habibie. Jadi BJ Habibie ini, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan pendidikan sampai ke Jerman. Jerman jauh pada kita, Jerman. Dan di Jerman waktu itu masih dalam keadaan teknologi canggih, lebih canggih daripada kita pada zaman itu. Akhirnya beliau kuliah di Jerman bagian teknologi. Arti teknologi itu semacam ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam bahagian kemajuan yang di luar daripada atau mempermudah segala urusan kita teknologi. Belajar teknologi, sidin. Ternyata ketika belajar teknologi tadi di Jerman, kadang mau sidin tu ranking 1 dan kadang mau ranking 2, ranking 3, atau paling misalnya paling hebat ranking 2, kadang mau ranking 1. Ujar sidin, kenapa nih kada mau ranking 1? Padahal jawabanku kurang lebih, padahal istilahnya kepintaranku kurang lebih. Kenapa ini orang Yahudi nomor 1, nomor 2 terus 1, 2, 1, 2, seorang 3. Dari awal kuliah tahun pertama, tahun kedua, 2 tahun kada pernah ranking 1 setiap semester. Akhirnya sidin ini hendak tahu ampun orang nih apa kelebihannya, mengkaji lawan ampun orang nih. Apa nang dikajinya? Nang dikaji ini kenapa orang ini kawa ranking 1, ranking 2, seorang kenapa jadi kada kawa ranking 1? Apa kelebihan orang ini? Kehebatan orang ini apa? Istilahnya belajar kalau pindah seorang kawa ranking 1 juga langsung mendatangi lawan nang ranking 1. Siapa pian nih jadi kawan ranking 1? Apa amalannya? Apa kelebihannya? Apa kehebatannya? Adakah giat-giat atau cara-cara supaya ulun nih kawan ranking 1? Ujar orang Yahudi, kada. Ulun kada mahabari, kada memberitahu lawan pian caranya ada. Ibaratnya sesuatu nang bernilai, nah kayak kita jual maulah wadai supaya nyaman, hendak ditiru orang, maaf jar aku kada hakun malajari. Nah,
Jadi ujar orang Yahudi kada ulun kada hakun memberitahu kiapa caranya anggere ring satu. Maka ring satu ring dua ini adalah orang Yahudi, kada orang Muslim. Semester pertama ring satu orang Yahudi, ring dua. Semester kedua ring satu ring dua orang Yahudi. Tahun yang kedua mendekati semester ketiga ring satu ring dua pulang. Ujar biji Habibi, kenapa kau nikah dari ring satu terus nih? Jawaban gue kurang lebih. Ketika tahun yang kedua semester keempat Baharudin Yusuf Habini betakun pulang kiapa caranya pian nih kawaring yang satu. Ujar orang Yahudi tadi, kami kalau betakun nang ini men 100 kali ada udah ibaratnya saking banyaknya. Kiapa ring satu, kiapa ring satu. Jawabannya kiapa? Ujar orang Yahudi dan orang Yahudi ring satu ring dua tadi, kami ini sebenarnya kami amalkan ini ada di buah nikah amalannya. Apa ujar Baharudin Yusuf Habibi amalannya? Membaca Al-Quran sebelum subuh. Baca Quran sebelum subuh. Nah ujar biji Habibi, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan lawan orang Muslim, nang membacanya orang Yahudi. Kenapa jadi buhan pian membaca Al-Quran sebelum subuh? Karena ujarnya semenjak kami mengetahui kemu'jizatan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kalian, kami selalu membacanya di waktu subuh. Karena waktu subuh ini waktu yang mana otak kita masih dalam keadaan kosong, masih dalam keadaan bersih, diisi firman-firman Allah, diisi kebersihan wahyu dari Allah. Akhirnya otak itu tambah cerdas dan pintar, daya kuat pun tambah kuat. Ujar biji Habibi, aku yang lebih berhak sebenarnya mengamalkan ini. Akhirnya semester nang kelima dicoba sidin 4 semester sudah nih 2 tahun kaluputan terus 2 kali ini. Tahun nang ketiga semester kelima akhirnya sidin berjuang sebelum subuh sudah dalam keadaan mandi, dalam keadaan berwudu, sembahyang tahajud, sembahyang hajat. Kemudian sidin lalui sampai tiba adzan subuh selalu membaca Al-Quran. Baca Quran paling kada istilahnya setengah juz atau misalnya 3 lembar atau misalnya 2 lembar, yang penting membaca Al-Quran. Dilalui hari demi hari sampai minggu sampai bulan, tibalah ulangan semester kelima. Ketika sampai semester kelima, apa yang terjadi? Alhamdulillah di catatan peringkat biji Habibi ranking 1, orang Yahudi tergeser ranking 2 dan ranking 3. Ini sebab bacaan Al-Quran. Karena memang bacaan Al-Quran ini di samping adalah menjadi kesembuhan terhadap diri kita, ternyata Al-Quran ini setiap ketika kita membaca Al-Quran sampai ke dalam telinga kita, masuk ke dalam hati dan sanubari kita, disitulah Allah meletakkan kecerdasan di dalam akal manusia. Kemudian lagi Al-Quran bisa menjadi terapi di dalam kesehatan. Artinya cukup memodalkan Al-Quran, ikhtiar dengan berobat. Bila ada penyakit-penyakit, terapi dengan memperbanyak Al-Quran, maka insya Allah ada di dalam diri manusia ini menangkap firman Allah, akhirnya kesehatan itu bertambah sehat. Makanya Al-Quran itu ada namanya syifa, artinya penyembuh. Ada salah seorang guru di Banjarmasin, Sidin alhamdulillah saat ini masih hidup. Sidin bercerita, ujar Sidin, dulu aku pernah dalam 1 tahun yang lalu divonis oleh dokter bahwasanya jantungku, ujar Sidin, sampai stadion 4. Bila stadion 4 itu berarti orang itu sudah kira-kira sulit untuk diselamatkan, karena stadion 4 sudah. Akhirnya ujar dokter, wahai kiai, pian ini kalau menurut ilmu pengetahuan kami bahwasanya pian ini kada tapi lawas lagi hidup, karena jantung pian ini sudah sampai level stadium 4 sudah.
Amun pian hendak memang ikhtiar, hendak mengikhtiari diri selamat panjang umur, maka pian harus rutin setiap bulan periksa kontrol ke rumah sakit. Mudah-mudahan kami kaum bantu ujar dokter. Akhirnya Sidin ini ingat perkataan almarhum Abah Sidin, ujar Abah Sidin, kaina bila ikam, ujar Abah Sidin, ada permasalahan apakah urusan kesehatan? Coba amalkan, perbanyak membaca Al-Quran. Akhirnya Sidin teringat perkataan Nang Abah tadi, memang di dalam Al-Quran ada penyembuh, sampai Nabi pun memberi gelar Al-Quran itu asyifa, penyembuh. Akhirnya Sidin ini mulai sambil kontrol berobat, sambil juga mewiridkan bacaan Al-Quran. Sehari amun kada salah Sidin mewiritakan fokus, kada hendak urusan-urusan kegiatan-kegiatan semua dilepas Sidin selama terapi Al-Quran tadi. Kalau Sidin bercerita tuh membaca Al-Quran setiap hari 5 sampai 6 juz, tapi benyaring membacanya, kadang karimot kada. Kita nih baru baca karimut timbul turjaun ya, tuntung Yasin jun malaikat ya apa ini timbul turjaunnya aja. Bismillahirrahmanirrahim kedengaran nih bismillah waladhdallin, hilang tengahnya. Ini kita ketujuannya membaca model setengah-setengah ini. Dibaca sini Al-Quran wirid tadi dijadikan 5 sampai 6 juz sehari. Akhirnya ujar Sidin sehari 2 hari berminggu-minggu kontrol ke dokter, tambah sehat pian nih ujar dokter, apa obatnya? Nah ujar Sidin pasti alhamdulillah. Pas kontrol ujar Sidin kurang lebih aku mewiridkan Al-Quran tadi, terapi Al-Quran kurang lebih sampai 4-5 bulan. Itu divonis oleh dokter alhamdulillah sesuai dengan kami lihat di dalam ilmu pengetahuan kami, pian Pai sudah dinyatakan sehat. Ada lagi penyakit jantung, apa obatnya apa aja? Ujar dokter pulang, dari buhan pian bang obatnya kontrol, padahal wirid yang pian nang Sidin baca adalah menterapikan Al-Quran. Artinya Al-Quran dijadikan wirid setiap hari untuk kesembuhan kita setiap hari apabila ada penyakit. Kadang kita nih bila ada penyakit di dalam diri, kita langsung buka dengan berbagai macam bahan kimia, obat-obatan. Padahal ternyata ada obat-obatan yang memang obat itu memang alami. Kayak Al-Quran itu adalah penyembuh, terapi Al-Quran namanya. Ada lagi di dalam ajaran Rasulullah at-tibbun nabawi, artinya pengobatan yang datang daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi selama hidup beliau kada pernah sakit, kada pernah garing. Ternyata beliau selalu mengamalkan namanya, ada satu kitab Tibbun Nabawi, itu mengamalkan kesehatan yang sampai ulama tadi mencantumkan, menulis segala kesehatan pengobatan yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi minum madu, Nabi makan buah tin dan zaitun, Nabi minum susu, Nabi makan daging. Kita nih makan daging aja aku parah ya, makan daging darah tinggi. Padahal daging itu menurut para orang ahli kesehatan ini ada salah. Nang salah itu di dalam daging itu adalah bumbu-bumbunya kita tuh terlalu banyak, sampai-sampai bagian tubuh kita tuh kadang mampu lagi mencerna yang namanya bumbu-bumbu yang masuk ke dalam daging, akhirnya tekanan darah tinggi. Makanya pian kalau ditarim itu yang memakan kambing, kita nih aku aja ada wani makan kambing sahiris nggak ada wani darah tinggi. Amun ditarim yang memakan kambing itu ada nang sapahaan, ada nang 5 kilo dihadapi ba 5 ba 6. Itu nang menghadapi itu orang-orang tua berataan di atas 50 45, 60 sehat Sidin makan kambing. Kenapa? Karena memang penyajian di sana itu bumbunya kurang. Namun kita nih kebanyakan bumbu. Apakah campuran bumbu-bumbunya saking banyaknya, yaitu mempengaruhi darah tinggi. Kalau ditarim itu memang murni kambing itu diopen.
dimasukkan ke dalam tanah. Setelah dimasukkan ke dalam tanah, jadi lemak-lemaknya tuh habis. Jadi bila kita misalnya acara besar, kambing itu terbatas persediaan kita, maka kita nih lebih dahulu meunjuk piring nasi setalam itu gak senang tuha-tuha dahulu kambing tuh. Nang anum ayam-ayam aja atau iwak laut. Kenapa jadi beda? Orang tuha di sana makan kambing dengan kita di sini, dengan sebab bumbunya itu yang mempengaruhi, akhirnya darah kita tuh mudah naik atau disebut dengan tekanan darah tinggi. Tapi obat yang paling manjur adalah kembali kepada pengobatan Rasulullah SAW dan Al-Quran tadi. Makanya disunatkan sebelum tiba waktu subuh, wirid yang pertama adalah membaca tasbih, yang nomor 2 adalah membaca Al-Quran, nomor 3 adalah memikirkan. Apa yang dipikirkan? Kada memikirkan dunia, tapi memikirkan ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tafakkur sa'ah, berfikir, memikirkan apa yang telah diciptakan oleh Allah satu saat. Sebahagian riwayat para ulama menyebutkan lebih baik daripada beribadah 1000 rakaat. Jadi kita memikirkan sampai dari pikiran itu terlahir membesarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kekuasaan Tuhan, ini iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di dalam hati itu tertanam semakin hari semakin cinta kepada Allah, semakin berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semakin mengabdi kepada Tuhan. Kenapa? Karena mengagumi ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kehidupan kita nih ada pengabdian. Di dalam kehidupan kita nih ada kebaktian. Kita mengabdi atau berbakti lawan laki, itu memang perintah. Kita berbakti, mengabdi, menyayangi terhadap anak, itu perintah. Kita mengabdi, berbakti kepada orang yang lebih tua, itu perintah. Tapi itu sebahagian daripada pengabdian. Adapun pengabdian sebenarnya, yang paling besar pengabdian itu adalah pengabdian seorang hamba kepada Maha Kuasa, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih memikirkan ciptaan Tuhan, sebelum subuh ujar Imam Ghazali mikirkan, di situ akan terlahir karena membesarkan kepada Allah, memuliakan kepada Allah, dan di dalam hati ini semakin cinta dan semakin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis disebutkan di sini, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rafi'. Jadi Rafi' adalah termasuk sahabat Nabi, bibinian Rafi' namanya. Ujar Nabi, wahai Rafi', bila engkau hendak melaksanakan salat fardu, artinya sebelum tiba qomat, sebelum qomat, maka bacalah, ujar Nabi, tasbih 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Kemudian ujar Nabi, baca tahlil 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Kemudian baca wahmidihi 10, alhamdulillah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian baca, ujar Nabi lagi, takbir 10 kali. Kemudian istighfar 10 kali. Total 5 bacaan. Pertama tasbih, nomor 2 tahlil, nomor 3 alhamdulillah, nomor 4 Allahu Akbar, terakhir istighfar. Mirip nangkaya bacaan 3-3 habis sembahyang, cuma ditambah tahlil dan ditambah istighfar. Kalau ditarim nih rutin dia malakan setiap sebelum qamat. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Total 50 kali.
tasbih 10, la ilaha illallah 10, alhamdulillah 10, takbir 10, istighfar 10, total 50. Ini rutin kalau ditarim dibaca sebelum salat. Ujar Nabi, wahai Ummah Rafi, apabila engkau membaca tasbih kepada Allah 10 kali sebelum salat, dijawab oleh Allah, hazali, ini adalah untukku. Artinya apa? Ketika kita bertasbih itu sampai disahut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untukku wahai hambaku, ujar Tuhan. Ini beruntung sudah kita baca tasbih disahut oleh Tuhan. Kemudian nomor 2, ketika hamba itu, ujar Nabi, bertahlil, hadzali, ujar Allah, ini untukku lagi. Kemudian ketika hamba tersebut membaca alhamdulillah, hadzali, ujar Tuhan, ini untukku lagi. Kemudian ketika kita bertakbir Allahu Akbar, ujar Tuhan, hadzali, ini untuk diriku. Nah, ketika kita beristighfar kepada Allah 10 kali, ujar Tuhan, qad fa'altu, aku ampuni dosanya. Makanya kita baca nang 50 kali ini, 10 10 10 10, ujar Nabi, itu menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wirid nang rancak dibaca setiap waktu sebelum qomat ditarim. Terlebih-lebih ditarim itu adalah di tempat Sayyidil Habib Umar di Darul Mustafa. Jadi di Darul Mustafa itu sebelum qomat ini pasti nang 5 macam ini dibaca dulu. Namun kita kan astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Nah, kalau ditarim dibaca 50 ini, bermikrofon biasa nang belum qamat itu. Kita pun nang misalnya nang hadir hendak melaksanakan salat berjamaah nih, nang hadir sunat juga membaca nang 50 kali ini. Jadi pian mengingatinya nyaman aja nang kawirit hendak sembahyang. Cuman kada 33, 10 aja. Subhanallah 10. Hanya la ilaha illallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, terakhir astaghfirullah 10 kali. Astagfirullah aja. Amun misalnya hendak astagfirullahaladzim boleh aja juga. Cuman kalau ditarim astagfirullah, 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 astagfirullah. Tonton, bila kita diakhiri dari kalimat astaghfirullah yang nomor 10 kali kita membaca, itu dapat sahutan dari Allah, qad fa'altu, ujar Tuhan, sungguh aku ampuni dosa itu hamba. Nah, ini secara kita kada sengaja, istilahnya sebelum kita melaksanakan salat fardu, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran kita istilahnya sebelum salat ini memang hendak memfokuskan beribadah lawan Allah. Makanya paling afdal, paling bagus misalnya di waktu subuh itu sebelum qamat kita sudah tiba. Kenapa? Supaya sampat mengamalkan nang dimaksud Imam Ghazali ini. Yang pertama tasbih, membaca Quran dan berfikir, terlebih-lebih adalah membaca, mengamalkan hadis yang datang daripada Ummu Rafi'. Kemudian lagi ada satu hadis daripada Nabi kita, Nabi Muhammad, kelebihan hari Jumat pulang. Karena hari Jumat, misalnya tiba hari Jumat, barang siapa, ujar Nabi, membaca subuh Jumat sebelum dilaksanakan salat subuh, sebelum melaksanakan salat itu sujud sajadah, sebelum sujud sajadah, ya ada orang datang ke masjid, jarang nih, kada pernah melaksanakan salat subuh Jumat, kira bisa datang ke masjid berjamaah, tontong sembahyang subuh menampar ke imam, ikam mamame lain, wah ini belain ajaran. Jadi imam, kenapa sembahyang subuh, kenapa mam jadi 3 rakaat, wah ini aku ujar sidin bahari 2 aja, subuh ini kenapa jadi 3 rakaat? Ujar kawan, sini dong satu mat, kenapa ikam nang ada ngerti, kenapa ikam sembahyang subuh Jumat berapa kali? Hanya ini pangjar ke masjid, sebelumnya bang pernah lah kada pangjar, itu ngarannya sujud sajadah, ujar kawan.
kada nang rakaat subuh bertambah kada ikam nang ada mengerti. Oh kayak itu kah aja sidin. Hanya pertama nih sembahyang sujud sajadah belajar menganggap sembahyang totalnya 3 rakaat subuhnya padahal 2 aja. Nah ujar Nabi, barang siapa yang membaca subuh Jumat sebelum melaksanakan salatnya, apa nang dibaca, yaitu adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau supaya pian nyaman mengingati astaghfirullah yang antara doa pertama dan doa kedua sembahyang. Cuman astaghfirullah aja kalimatnya dalam hadis nih. Amun kita kebiasaan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, al-azimnya kada ada di sini. Jadi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kada banyak, 3 kali aja. Maka ujar Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosa itu seperti buih yang ada di lautan. Sekalipun dosa itu nangkaya buih di lautan. Cuman amalan ini dibaca khusus disebutkan dalam hadis ini subuh Jumat 3 kali aja. Yang paling nyaman mengingat di antara doa pertama dan doa kedua. Itu kan kebiasaan kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, nang dibaca ni astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Cuman subuh Jumat ujar Nabi, Allah mengampuni dosanya sekalipun nangkaya buih di lautan banyaknya diampuni Tuhan. Ini pemurahnya Allah Ta'ala gasan umat Nabi Muhammad SAW. Ini amaliyah yang dibaca di waktu subuh sebelum azan. Kemudian ujar Imam Ghazali, apabila sudah selesai engkau baca Quran, sudah baca tasbih, sudah berpikir memikirkan ciptaan Allah, sudah engkau mendengarkan azan. Azan ketika di pertengahan azan ujar sidin, maka putuslah segala kegiatanmu, fokus mendengarkan azan saja. Maka di dalam azan itu ada kalimat hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah 2 kali, hanya hayya 'alal falah 2 kali. Ternyata ada sebagian ulama menyebutkan kenapa jadi susunan itu hayya 'alas shalah dahulu, hanya hayya 'alal falah. Kalau misalnya hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, kada pasti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa maknanya hayya 'alas shalah ini? Ayo mari kita melaksanakan salat, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Kemudian hayya 'alal falah, mari kita mendapatkan keberuntungan. Jadi susunan itu luar biasa sudah. Ketika waktu azan itu dikumandangkan azan, setiap orang yang melaksanakan salat hidupnya pasti beruntung. Itu maksudnya. Kenapa jadi susunan sampai hayya 'alas shalah 'alal falah tadi? Setiap yang melaksanakan salat hidupnya pasti beruntung. Itu kada keraguan lagi. Keuntungan didapatkan, baik untung dunia maupun untung akhirat. Untung di akhirat nyata kita dapat pahala daripada melaksanakan salat, memperhatikan kewajiban dan sunat-sunat di dalam salat. Keberuntungan di dunia itu macam-macam bentuknya. Bisa harta berberkah mencari, bisa anak berbakti lawan kuitan, bisa keturunan karena suatu saat anak atau cucu jadi orang saleh nang takwa kepada Tuhan, bisa diberikan ketenangan batin. Panduitan gak ada, jangan tenang, ini makin beruntung lagi. Ada orang istilahnya, ada satu istilah dari makna qanaah, makna orang mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Hakikat orang sugi itu nanti apa? Diibaratkan ada 2 hamba Tuhan, satu dalam perjalanan inya memakai sepeda motor Alfa. Cuma bahari itu Alfa tuh paling payu, wah ini 2 jutaan aja di Alfa tuh. Saikong memakai mobil, anggap mobilnya harus senang larang-larang Alphard lah nih. Nah 2 nih, satu Alfa sepeda motor harga 2 juta,
saikung baalpat harganya berapa? Misalnya 1 miliar. Sama di kendaraan, sama. Nang baalpa ini di rumah ada baisi tabungan emas 2 kilo. Maalpa nih. Alpanya karidit kada, bakaridit kada nukar. Tapi nya merasa bahagia, merasa sugih. Di dalam hatinya sugi, biar aja ujarnya aku baalpa, tapi aku berisi emas tabungan sudah menabung sampai 2 kilo. 2 kilo ini harga 1.700.000, berarti 3.400.000.000. Hati sugi ada, sugi. Sekalipun manusia menyambati pian nih miskin bener jakandaran alpa, ujar sidin aku sugi. Hati sidin tahu aku nih berisi tabungan emas 2 kilo di rumah. Sidin aja nang tahu itu hakikat orang sugih herenya. Sekalipun kendaraan uyuh dilihat orang, penilaian orang biasa, tapi sidin merasa sugih. Nang baalpat ini bujur ya Jepang dilihatinya baalpat harga tunggangan 1 miliar, tapi kreditannya sebulan 20 juta, gaji seorang 22 juta. Jadi setiap bulan paning ngapalem bayari kreditannya aja. Apakah nang baalpat ini memang dilihat orang nang baalpat ini sugih, moja sugih banget sidin wah ini baalpat. Padahal hakikatnya hati nang baalpat tuh sakit hati setiap bulan. Jadinya sampai pulang nah tanggal 1 esok bayar pulang kreditan. Gaji berapa sebulan? Banyak, 22 juta, tapi membayari alpatnya kelarangan 20 juta sebulan. 2 juta tuh ya makan nukar umanya aja 2 juta, hemat aikam sebulan. Apa hujan nambi nih? Wakari-wakari enggak kayaknya entaloh aja kita makan. Asal gitu baalpat. Jadi nang mana nang dikatakan sugih? Nang baalpa nih nang sugih. Walaupun orang mengatakan nang baalpa nih miskin, ujar sidin aku sugih. Kenapa jadi sugih? Sidin kada berkisah di rumah ada tabungan emas 2 kilo. Nang baalpat nih gayanya aja sugih, dinilai orang aja sugih, tapi pada hakikatnya ini orang miskin. Berapa tahun kreditan alpat? 5 tahun kreditannya, 5 tahun tersiksa. Nang baalpa nih sampai ke pom isi jalan pulang ujar sidin asa alpa aku nih hidup aja aku bahagia. Nah ini hakikat orang sugih. Makanya penentuan yang namanya kekayaan itu bukan dari penampilan, tapi penentuan kaya itu letaknya di dalam hati kita. Makanya harta itu dikatakan sugih apabila letaknya di dalam hati, tapi harta itu tidak dikatakan kaya apabila diletakkan di dalam kehidupan di usaha kita. Karena bila kekayaan itu letaknya di dalam usaha, itu kada pernah puas dengan apa yang diberikan Tuhan. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Tapi bila andakannya dalam hati, nyaman pian rasa sugih terus. Ya walaupun kendaraan alpa, rumah misalnya ulin aja gen, ulin sebijian kada misalnya samen, tapi tabungan emas banyak baisi, itu orang sugih namanya. Apakah perlu mahabarakan di warung-warung ulun baisi emas 2 kilo tabungan? Ada orang berkisah sidin sugi. Soalnya bila berkisah sidin sugi baisi tabungan emas 2 kilo, malamnya dipikirkan orang siapa caranya mencuntan emas orang itu 2 kilo. Nya sugi itu letaknya di dalam hati, bukan di penampilan. Itu hakikat orang kaya. Atau dalam disilahkan Nabi kita Nabi Muhammad, sugih itu adalah sifat qanaah yang ada di dalam diri kita. Jadi ujar sidin apabila kita hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, ingat setiap orang yang melaksanakan salat pasti hidupnya diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, untung di dunia dan untung di negeri akhirat. Ujar sidin apa nang kita gawi bila mendengarkan azan? Ujar sidin yang kita gawi itu adalah dengan menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab seperti apa nang dibaca oleh muadzin tadi, atau yang dibaca oleh orang yang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali ujar Imam Ghazali pada kalimat hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Itu belain jawabannya. Apa jawabannya bila hayya 'alas salah? Itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian apabila hayya 'alal falah, ujar Imam Ghazali sama bacaan jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa jadi bacaannya beda jawabannya? Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar sama.
Asyhadu an la ilaha illallah, sama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sama. Allahu akbar, sama. La ilaha illallah, sama. Cuman hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah beda, yaitu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata di situ ada kandungan makna tidak ada la haula daya, tidak ada kekuatan upaya kecuali memang atas dasar pertolongan Tuhan. Jadi dua macam ini, hayya 'ala shalah, orang yang melaksanakan salat itu adalah memang orang itu ditolongi Tuhan untuk melaksanakan salat. Ditolongi Allah Ta'ala kalau melaksanakan salat. Kita kadang berusaha untuk melaksanakan salat tapi belum dapat misalnya waktu untuk melaksanakan di awal waktu, ini termasuk bahagian yang kurang juga. Misalnya sembahyang di akhir waktu terus, pas sembahyang di awal waktu berarti ini pertolongan dari Allah, kita kaum melaksanakan taat. Kemudian keberuntungan, pulang hidup beruntung. Keberuntungan itu diberikan oleh Allah memang adalah kepada hamba tadi, bukan atas dasar kehendaknya. Makanya bacanya la haula, tidak ada daya dan upaya kecuali memang salat dan keberuntungan ini murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita bagus kita ambil manfaat. Ujar orang, hidup ini sudah ditakdirkan oleh Allah, bujur. Keberuntungan pun ditakdirkan oleh Allah, bujur. Dua-duanya bujur. Tapi kita sebagai hamba itu hidup selalu ikhtiar. Ikhtiar kan istilahnya bila orang tuh sugih, baharta, pak ibadah, itu beruntung. Artinya di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Tapi kita berusaha mencari keberuntungan tadi dengan cara apa? Memang keberuntungan ditakdirkan oleh Allah, kadarnya sudah ada. Tapi kita selalu berusaha ikhtiar. Dari ikhtiar itu berharap keberuntungan itu diberikan oleh Tuhan lawan kita. Makanya keberuntungan itu bisa diraih bukan dengan tenaga, bukan dengan waktu, bukan dengan semakin rajin berusaha kada, tapi diraih dengan nilai-nilai kebaikan yang memang disebutkan oleh Nabi. Kebaikan itu mendatangkan keberuntungan. Apa di antaranya kebaikan yang mendatangkan keberuntungan? Bila hidup kita nih, itu aja, coba amalkan sedekah. Sedekah. Karena memang sedekah ini disebutkan oleh Nabi adalah memang keberuntungan, mendatangkan keberuntungan satu. Kalau dalam ayat kan disebutkan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi wa la yutbi'una manna wa la adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang, ujar Tuhan, yang bersedekah di jalan Allah kemudian dia tidak mengikutinya dengan apa? Memandir-mandir sedekahnya dan tidak menyakiti hati orang yang diberinya, makam-makam orang tersebut sama disebutkan oleh Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sama seperti yang dikatakan oleh Allah, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya makamnya, kelebihannya diberikan oleh Allah. Orang yang bersedekah dengan makam seorang wali sama, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini keberuntungan. Kemudian bersedekah dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Jadi kadang orang itu kenapa jadi hidup tuh rata aja. Aku jar asa kada beruntung-beruntung, sebulan cukup-cukup sebulan, seminggu cukup-cukup seminggu, 2 minggu cukup-cukup 2 minggu. Kada ada menaik kayak itu, nah rezeki kayak itu aja. Berarti kita nih mencari apa anggaran kita jadi orang yang beruntung. Berarti apa anggaran supaya kita mendapatkan keberuntungan? Di antaranya satu, mencarinya dengan cara sedekah. Kemudian yang nomor 2, mencarinya dengan cara mengamalkan Al-Quran. Apa mengamal Quran itu disebut dengan suratul ghina, itu baca surah Waqiah. Subuh tadi kita alhamdulillah baca surah Waqiah, malam baca surah Waqiah. Itu adalah amalan mendatangkan keberuntungan. Kemudian lagi memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi memperbanyak istighfar. Jadi bila amaliyah nih datang dari Nabi, kalau kita nih hidup rata-rata aja, bila nang 4 macam nih kita gawi, walaupun sedikit demi sedikit, ada tuh kayaknya tambahan keberuntungan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena memang kita disuruh ikhtiar.
kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha dahulu, karena pemberian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah sidin bila hayya 'ala shalah atau hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian apabila ujian sidin selanjutnya orang yang bang tadi membaca as-salatu khairum minan naum, itu kalimatnya jangan juhur lah, as-salatu khairun minan naum. Nah ujar orang nang bang ini kayaknya mahayal subuh nih, ini khusus azan subuh aja. As-salatu khairum minan naum, itu bacaannya ujar sidin sadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqta, engkau benar, wa barirta, engkau melakukan kebaikan, dan aku ini termasuk daripada orang asyahidin yang menyaksikan demikian itu. Karena maknanya as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Siapa yang membaca as-salatu khairum minan naum disebutkan itu adalah Sayyiduna Bilal ibn Rabah. Jadi syariat azan ini disyariatkan oleh Allah lewat mimpi Sayyidina Umar dan mimpi Sayyidina Bilal ibn Rabah. Jadi sampaikan kepada Nabi, ujian Nabi, ya laksanakan. Karena waktu itu ketika pelaksanaan salat ini apa caranya memanggil orang-orang yang beriman. Ujar sahabat, kita memukul lonceng aja. Ujar Nabi, jangan, itu ada umat yang terdahulu sudah memukul lonceng. Siapa kalau kita memukul tabal? Tabal itu terbuat dari kulit. Kita pukul itu kah? Ada, ujar Nabi, itu ada juga umat terdahulu sudah. Jadi siapa kita ya Rasulullah memanggil orang salat? Ujar Nabi, saat ini belum ada lagi kabar siapa cara memanggil salat. Ternyata sahabat ada di mimpi Nabi, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dilajari Sayyidina Umar bin Khattab ini di dalam salat, di dalam mimpinya lafaz yang dikumandangkan untuk memanggil orang salat. Itu tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Akhirnya Sayyidina Bilal ini di waktu subuh ditambahnya as-salatu khairum minan naum. Nah, ketika itu Rasulullah mendengar, ternyata Nabi kada protes. Nabi kada melarang Sayyidina Bilal. Akhirnya dari semenjak itulah ketika dilaksanakan salat subuh, azannya bertambah as-salatu khairun minan naum. Apa jawaban kita? Sadaqta wa barirta wa ana dzalika wa anna ala dzalika minasyahidin. Kemudian ujar sinin, apabila engkau mendengar yang namanya qamat, tuntung azan qamat, maka ujar sinin jawablah seperti jawaban waktu azan tadi, kecuali kalimat qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Maka apabila ujar sidin kita mendengar kalimat qad qamatis salatu, qad qamatis salah, maka jawab dengan aqamahallahu adamaha madamatis samawati wal ardu. Artinya mudah-mudahan Allah selalu mendirikan salat dan memudawamahkan, meneruskan itu salat selama berdirinya langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila ujar sidin selesai azan, hanyar membaca doa azan dan qamat, kemudian siap-siaplah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat, afiat, panjang umur, selamat dunia, selamat di negeri akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ترزقنا فهما استقامتك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على